Mrahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Martadipura, awal sebuah peradaban. Di tengah belantara Kalimantan Timur yang lebat dan liar, sebelum tanah itu mengenal batas wilayah atau bendera kerajaan, hidup berbagai kelompok suku yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Mereka menggantungkan hidup pada alam, berburu, meramu, bertani di ladang berpindah, dan memelihara tradisi yang diwariskan dari mulut ke mulut. Masing-masing suku hidup dalam komunitas kecil, saling berjauhan, dan jarang berhubungan, kecuali saat bertukar barang atau menyelesaikan perselisihan. Tidak ada satu pemimpin yang menyatukan mereka, tidak ada hukum yang mengikat, hanya adat dan naluri bertahan hidup. Namun, ketenangan yang mereka miliki tak sepenuhnya utuh. Perselisihan antar kelompok seringkali muncul, dipicu oleh perebutan wilayah perburuan, batas ladang, atau bahkan dendam lama yang diwariskan turun-temurun. Alam memang murah hati, tapi tidak pernah menjamin damai. Maka muncullah kebutuhan akan sesuatu yang lebih dari sekadar ketua adat atau panglima perang. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menjadi pemersatu. Pada masa inilah datang seorang asing dari negeri jauh di seberang laut. Namanya Kudungga. Tidak banyak yang tahu dari mana tepatnya ia berasal, tetapi kehadirannya segera menarik perhatian. Ia bukan pedagang biasa yang singgah sebentar, melainkan menetap dan membaur dengan masyarakat sekitar. Kudungga dikenal bijak dalam berbicara, cermat membaca situasi, dan mampu memahami perbedaan di antara berbagai suku. Ia tidak datang membawa pasukan, tetapi membawa cara pandang baru, bahwa keberagaman tidak harus berujung pada perpecahan. Pelan-pelan, ia menjalin hubungan dengan para kepala suku. Ia menjadi penengah saat ada perselisihan, dan gagasannya tentang persatuan mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Mereka melihat hasilnya, konflik berkurang, perdagangan lebih lancar, dan kehidupan menjadi lebih stabil. Dari hari ke hari, sosok Kudungga tak lagi sekadar orang luar, tapi pelindung dan pemimpin yang mereka akui bersama. Di bawah naungannya, kampung-kampung kecil mulai terhubung dalam ikatan yang lebih besar. Kesadaran baru pun tumbuh, bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang satu. Tanah itu perlahan mulai dikenal dengan nama Kutai. Bukan lagi sekadar hutan dan sungai, tetapi wilayah dengan tatanan sosial yang mulai terbentuk. Kudungga tak hanya membangun perkampungan, tapi juga menanam benih pertama dari sebuah kerajaan yang kelak dikenang sebagai awal peradaban Nusantara. Kudungga tidak memerintah seperti raja-raja besar dalam kisah yang agung. Ia tidak memiliki istana, tak bertakhta di singgasana emas, atau dikelilingi oleh prajurit yang menghunus pedang. Kepemimpinannya justru tumbuh dari kemampuannya mendengarkan, memahami, dan merangkul perbedaan. Ia melihat bahwa untuk menyatukan berbagai kelompok yang terbiasa hidup mandiri dan keras, dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan senjata. Dibutuhkan hati yang terbuka dan tekad yang kuat untuk membangun kepercayaan di tengah kecurigaan yang telah tumbuh selama generasi. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kudungga adalah menjalin pernikahan dengan anak perempuan dari salah satu kepala suku besar di tepian Mahakam. Pernikahan itu bukan sekadar urusan pribadi, melainkan simbol penyatuan dua komunitas yang sebelumnya sering berselisih. Dari pernikahan tersebut, ikatan kekeluargaan antar suku mulai terbentuk. Kudungga kemudian melanjutkan pendekatannya dengan menjalin hubungan baik dengan para tetua adat lainnya. Ia sering hadir dalam upacara-upacara tradisional, menjadi saksi dalam perselisihan tanah, bahkan ikut membantu dalam panen bersama. Ia menunjukkan bahwa ia bukan orang luar yang datang untuk mengambil, melainkan seseorang yang hadir untuk menjadi bagian dari mereka.
Dalam proses itu, Kudungga tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia lebih sering mengundang para pemimpin suku untuk berkumpul dan berdiskusi. Ia memfasilitasi pertemuan di bawah langit terbuka, di tepi sungai yang tenang, di mana mereka berbicara dari hati ke hati. Dari pertemuan-pertemuan sederhana itu, lahirlah gagasan untuk membentuk tatanan hidup yang lebih teratur dan lebih aman bagi semua. Kesadaran akan pentingnya persatuan mulai tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena manfaatnya terasa nyata. Tidak ada lagi saling serang, hasil panen bisa dipertukarkan dengan damai, dan anak-anak bisa tumbuh tanpa rasa takut akan serangan dari kampung sebelah. Perkampungan yang tadinya terpisah mulai membentuk jaringan. Mereka membangun jalur-jalur darat yang menghubungkan satu pemukiman ke pemukiman lain, membuat perahu-perahu kecil yang bisa menyusuri Sungai Mahakam untuk berdagang, dan mulai mengenal semacam tata aturan bersama. Kudungga menjadi sosok pemersatu yang dipautkan oleh semua golongan. Ia tidak menyebut dirinya raja, tetapi rakyat mulai menyebutnya sebagai pemimpin agung. Dan dari mulut ke mulut, dari satu dusun ke dusun lain, muncul sebuah nama baru untuk menyebut tanah yang mereka huni bersama, Kutai. Kutai bukan hanya sebuah wilayah, tetapi simbol dari persatuan yang dibangun dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Di bawah Kudungga, masyarakat yang sebelumnya tercerai-berai mulai merasa memiliki satu identitas. Mereka bukan lagi hanya orang gunung, orang hulu, atau orang hilir. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang kelak akan menjelma menjadi kerajaan pertama di Nusantara. Waktu bergerak maju, dan Sungai Mahakam yang dulu hanya menjadi jalur penghubung antar perkampungan perlahan, berubah menjadi jalur utama peradaban. Arus airnya membawa lebih dari sekadar perahu-perahu nelayan dan hasil bumi. Ia mulai dilalui oleh perahu-perahu besar dari negeri jauh di barat sana. Para pedagang dari India datang dengan wajah dan bahasa yang berbeda, membawa serta rempah-rempah langka, kain berwarna cerah yang belum pernah dilihat masyarakat lokal, serta gulungan naskah dan kitab yang tak hanya berisi ilmu perdagangan, tetapi juga ajaran spiritual. Masyarakat Kutai menyambut mereka dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pertemuan antara dua dunia pun tak terelakkan. Bahasa mereka berbeda, budaya mereka jauh, tetapi ada satu hal yang menyatukan, keinginan untuk saling mengenal. Para pedagang dan pendeta Hindu dari India tidak datang sebagai penjajah, melainkan sebagai tamu yang membawa ilmu, kepercayaan, dan pandangan hidup baru. Mereka memperkenalkan sistem kasta, kisah-kisah dewa dalam mitologi Hindu, dan ajaran tentang dharma serta karma. Semua itu tidak langsung menggantikan tradisi lokal, melainkan meresap perlahan, membaur dengan kearifan yang sudah lama hidup di tanah Kutai Kudungga. Sebagai pemimpin yang arif, mengamati perubahan ini dengan hati-hati. Ia adalah penjaga nilai-nilai leluhur yang sangat dihormati. Namun ia juga menyadari bahwa zaman telah bergerak. Ia tahu bahwa arus budaya yang dibawa angin dari barat itu tidak mungkin dibendung dengan kekuatan, dan menolaknya hanya akan membuat rakyatnya tertinggal. Maka ia memilih jalan tengah, tetap menjaga akar tradisi, sambil membuka ruang bagi anak-anak muda untuk belajar dari dunia luar. Dalam diam, Kudungga mulai mempersiapkan penerus yang mampu menjembatani dua dunia yang mulai bersentuhan. Putranya, Aswawarman, tumbuh dalam pengaruh ganda, dalam pelukan budaya nenek moyangnya, namun juga dalam cahaya pengetahuan dari India. Kudungga mengizinkan para pendeta Hindu mengajarkan filsafat dan aksara kepada Aswawarman. Ia dididik untuk tidak hanya menjadi pemimpin suku, tetapi juga seorang pemikir dan pemimpin spiritual. Kudungga sadar, jika Kutai ingin bertahan dan berkembang dalam dunia yang semakin terbuka, maka kepemimpinan selanjutnya haruslah seseorang yang mampu berdiri di antara dua zaman. Perubahan pun mulai terasa. Rumah-rumah dibangun lebih teratur. Beberapa pemukiman mulai mengenal tata ruang ala India, dan upacara-upacara adat mulai diselingi dengan ritual-ritual Hindu. Patung-patung kecil dewa mulai diletakkan di tempat-tempat suci. Namun, semuanya
dilakukan dengan cara yang damai dan bertahap. Tidak ada pemaksaan. Masyarakat Kutai meresapi perubahan itu dengan cara mereka sendiri. Sungai Mahakam, saksi dari perjalanan panjang ini, tetap mengalir tenang. Di bawah sinarnya yang berkilau, dua dunia bertemu, dan Kutai mulai menjelma menjadi lebih dari sekadar kumpulan perkampungan. Ia sedang bertransformasi menjadi kerajaan, dan angin dari barat yang membawa perubahan itu tidak hanya menyentuh daratan, tetapi juga hati dan pikiran mereka yang hidup di dalamnya. Aswawarman tumbuh di tengah masa peralihan, masa ketika tradisi, nenek moyang dan pengaruh dari peradaban besar India saling bersilangan. Ia menyerap keduanya seperti tanah subur yang menerima hujan pertama. Dari ayahnya, Kudungga, ia belajar tentang kepemimpinan yang berpijak pada kearifan lokal. Bagaimana merangkul rakyat, menjaga keseimbangan dan menyatukan yang berbeda. Namun dari para pendeta dan tamu asing, ia memperoleh sesuatu yang tak kalah penting. Gambaran tentang dunia yang lebih luas, sistem kerajaan yang teratur, serta kekuatan ajaran Hindu yang memadukan spiritualitas dan tatanan sosial dalam satu kerangka utuh. Ketika tiba saatnya bagi Aswawarman mengambil peran lebih besar, ia tidak hanya sekadar meneruskan kepemimpinan ayahnya. Ia melangkah lebih jauh. Dengan penuh keyakinan, ia mendeklarasikan dirinya sebagai raja dalam arti sesungguhnya, bukan hanya pemimpin suku, melainkan raja yang sah baik secara politik maupun spiritual. Inilah tonggak lahirnya dinasti baru di Kutai, sebuah langkah besar yang menandai transisi dari masyarakat adat ke bentuk pemerintahan kerajaan bercorak Hindu. Ia menyebut dirinya sebagai Wamsakarta, pendiri keluarga kerajaan, sebuah gelar yang tertulis dalam prasasti Yupa yang ditinggalkannya untuk generasi mendatang. Dengan bantuan para penasihat dan pendeta, Aswawarman mulai menata ulang sistem pemerintahan. Ia mengorganisasi wilayah kekuasaan menjadi satu kesatuan administratif. Kepala-kepala suku tetap dihormati, tetapi kini berada di bawah satu struktur pemerintahan yang lebih terpusat. Kutai tak lagi sekadar tanah yang dihuni bersama, melainkan kerajaan yang memiliki hukum, aturan dan ritual yang dijalankan secara teratur. Perubahan juga merambah ke dalam tatanan masyarakat. Sistem kasta diperkenalkan. Meski tidak seketat seperti di tanah India, para Brahmana menempati posisi penting dalam kehidupan spiritual dan intelektual, menjadi penasihat raja sekaligus penjaga ritus keagamaan. Ksatria mulai dikenal sebagai pelindung kerajaan, sementara kaum pedagang dan petani diberi tempat dalam rantai sosial yang baru. Semua bergerak dalam harmoni, menciptakan keseimbangan antara kekuatan spiritual dan kekuasaan politik. Aswawarman juga memperkuat ikatan kerajaan dengan dunia spiritual melalui berbagai upacara keagamaan, ritual pemujaan kepada Dewa Siwa, persembahan suci, dan pembangunan tempat-tempat pemujaan mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Ajaran tentang Dharma, tugas suci setiap individu dalam menjaga keteraturan dunia, diinternalisasi sebagai bagian dari moral kerajaan. Hal ini memperkuat legitimasi raja, yang kini tidak hanya berkuasa karena garis keturunan, tetapi juga karena dianggap sebagai perwujudan kehendak ilahi. Dengan seluruh perubahan ini, Kutai mengalami transformasi besar. Dari wilayah yang dulunya dipenuhi perkampungan bebas, ia menjelma menjadi sebuah kerajaan sejati yang memiliki identitas politik dan spiritual yang kuat. Aswawarman bukan sekadar pewaris kekuasaan, tetapi pendiri dinasti yang memahat fondasi peradaban. Di tangannya Kutai berdiri kokoh, tidak lagi sebagai tanah yang belum bernama, tetapi sebagai kerajaan yang mulai diakui dunia luar. Dan dari batu-batu Yupa yang ia dirikan, suara masa lalu itu tetap berbicara tentang seorang raja yang tak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga dengan visi dan warisan yang bertahan berabad-abad kemudian. Di tengah geliat transformasi Kutai menjadi sebuah kerajaan yang mapan, Aswawarman menyadari bahwa kejayaan yang sedang dibangun tidak boleh lenyap begitu saja ditelan waktu. Ia menginginkan
agar nama, perbuatan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kerajaannya tercatat, tidak hanya dalam ingatan rakyat, tetapi juga dalam bentuk yang bisa bertahan lintas generasi. Maka dari niat itulah lahir sebuah warisan tak ternilai. Yupa, prasasti-prasasti batu yang menjadi saksi bisu dari lahirnya peradaban pertama di Nusantara. Yupa bukan sekadar batu besar yang dipahat, ia adalah lambang dari keberadaan dan kebesaran. Di permukaannya, terukir huruf-huruf Palawa dengan bahasa Sansekerta, yang pada masa itu merupakan simbol peradaban tinggi dan hubungan spiritual dengan dunia India. Kutai melalui tangan Aswawarman tidak hanya mengadopsi ajaran Hindu, tetapi juga mengadopsi cara berpikir dan mencatat sejarah seperti yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar di seberang lautan. Ada 7 yupa yang ditemukan sejauh ini, dan masing-masing menyimpan kisah tersendiri. Prasasti-prasasti ini memuat pujian terhadap raja, silsilah keluarga kerajaan, dan penghormatan kepada para Brahmana. Salah satu yupa menyebutkan Aswawarman sebagai anak dari Kudungga dan sebagai pendiri dinasti. Di sanalah tercatat bahwa ia adalah Wamsakarta, pembentuk garis keturunan kerajaan. Istilah itu tidak muncul begitu saja. Ia merupakan penegasan bahwa kekuasaan yang dimiliki Aswawarman bukan warisan kebetulan, melainkan didirikan secara sah dan sakral. Yupa juga mencatat pemberian hadiah berupa ribuan ekor sapi kepada para Brahmana. Tindakan itu bukan hanya sebagai wujud kemurahan hati, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan spiritual. Dalam pandangan Hindu, pemberian kepada kaum Brahmana adalah tindakan suci yang menunjukkan bahwa raja menjalankan dharmanya sebagai pemimpin dunia dan pelayan para dewa. Hal ini menunjukkan bahwa Kutai tidak hanya memiliki sistem politik yang kuat, tapi juga fondasi moral dan spiritual yang kokoh. Yang membuat yupa begitu istimewa adalah keberanian Aswawarman mencatat sejarah dengan format dan bahasa asing, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Ia memahami bahwa untuk masuk dalam lingkaran peradaban besar, kerajaan tidak cukup hanya kuat, tetapi juga harus menunjukkan bahwa mereka berbudaya. Tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta menjadi simbol bahwa Kutai telah menjalin hubungan intelektual dan spiritual dengan India, pusat kebudayaan saat itu. Namun, isi dari prasasti-prasasti itu tetap menunjukkan jiwa Kutai tentang kemuliaan raja, keharmonisan antara penguasa dan rakyat, serta penghargaan terhadap kepercayaan dan leluhur. Yupa adalah suara dari masa lalu yang tidak berteriak, tetapi berbicara dalam bahasa abadi. Dari bongkahan batu yang ditanam di tanah Mahakam itu, kita mengetahui bahwa kerajaan pertama di Nusantara ini tidak hanya berdiri, tetapi berdiri dengan kesadaran budaya, spiritualitas, dan sejarah. Lewat prasasti-prasasti inilah Kutai menyampaikan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya sekumpulan suku yang dipersatukan, tetapi bangsa yang telah mengenal tulis, makna, dan martabat. Dengan yupa, Aswawarman tidak hanya mengokohkan kekuasaannya di masa kini, tetapi juga memastikan bahwa kejayaannya akan dikenang di masa depan. Dan hingga hari ini, batu-batu itu masih berdiri, berbicara kepada kita dengan bahasa yang telah melintasi berabad-abad waktu. Mulawarman, cucu dari Kudungga dan putra dari Aswawarman, lahir dengan takdir yang besar. Sejak kecil ia sudah merasakan beratnya warisan yang harus dijaga dan diteruskan. Namun meskipun ia dilahirkan dalam kemuliaan, ia tidak pernah terjebak dalam kemegahan yang mengelilinginya. Mulawarman tumbuh menjadi pemimpin yang tidak hanya disegani karena garis keturunan, tetapi juga karena karakter dan kepemimpinan yang ia tunjukkan. Kelembutan hatinya dan kebijaksanaan dalam memimpin membuatnya sangat dicintai oleh rakyat. Ia mampu mendengarkan keluh kesah mereka, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang mengutamakan kesejahteraan umum. Masyarakat Kutai merasa diperlakukan dengan hormat. Tidak ada kesenjangan yang mencolok antara raja dan rakyatnya.
Di bawah kepemimpinan Mula Warman, rakyat merasa bahwa mereka tidak hanya hidup di bawah pemerintahan seorang raja, tetapi juga di bawah perlindungan seorang ayah yang mengayomi. Namun, di balik kelembutan itu, Mula Warman juga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menegakkan hukum dan menjaga keharmonisan dalam kerajaan. Ia memperkuat sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh ayahnya, Aswawarman. Namun dengan cara yang lebih bijaksana. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer untuk mempertahankan kerajaan, tetapi juga lebih menekankan pada hubungan diplomatik yang baik dengan negeri-negeri tetangga. Mula Warman sangat mengerti bahwa untuk menjaga kejayaan dan memperluas kekuasaan, kutai kerajaan harus menjalin hubungan baik dengan dunia luar. Ia membuka jalur perdagangan yang lebih luas, meningkatkan komunikasi dengan kerajaan-kerajaan lain, dan menjalin persahabatan dengan para pemimpin luar negeri. Melalui hubungan yang harmonis ini, ia membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi Kutai. Perdagangan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang berharga lainnya semakin berkembang, menjadikan Kutai sebagai pusat perdagangan yang penting di wilayah Nusantara. Namun, yang paling diingat dari pemerintahan Mula Warman adalah keberaniannya dalam mempersembahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana, sebuah tindakan yang menggema dalam sejarah sebagai simbol besar dari kedermawanan dan penguatan hubungan antara penguasa dan spiritualitas. Hal ini tidak hanya memperlihatkan kemurahan hati raja, tetapi juga menunjukkan bahwa Mula Warman memahami peran agama dalam menjalankan pemerintahan. Ia tahu bahwa hubungan yang kuat dengan para Brahmana akan memperkuat legitimasi kerajaan dan mengokohkan kedudukannya sebagai penguasa yang sah secara spiritual. Bersama dengan pencapaian-pencapaian tersebut, Mula Warman juga dikenal karena kepiawaiannya dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya Kutai. Ia memastikan bahwa tradisi-tradisi lokal tetap terjaga, bahkan di tengah pengaruh besar dari luar, dan menggabungkan elemen-elemen baru dari ajaran Hindu dengan kebudayaan asli yang ada di masyarakat. Dengan cara ini, ia berhasil menciptakan kerajaan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kaya dalam hal budaya dan spiritualitas. Di bawah kepemimpinan Mula Warman, Kutai mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan semakin luas, ekonomi berkembang pesat, dan masyarakat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Namanya terus dikenang sebagai raja besar yang memimpin dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan keteguhan hati. Sebagai cucu dari Kudungga, ia berhasil melanjutkan dan mengembangkan warisan besar yang telah dimulai oleh pendahulunya. Sejarah mencatat bahwa nama Mula Warman bersinar terang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi Kutai, kerajaan yang pertama kali mencatatkan jejaknya dalam peradaban Nusantara. Di balik kekuatannya yang luar biasa, ia tetap seorang pemimpin yang menghormati dan memperhatikan rakyatnya, menjadikan dirinya bukan hanya raja, tetapi juga simbol kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh kerajaan. Di tengah-tengah kebesaran pemerintahan Mula Warman, ada sebuah peristiwa yang menjadi simbol abadi dari kerajaannya. Sebuah tindakan yang tidak hanya mengukuhkan kedudukannya sebagai raja, tetapi juga memperlihatkan kedalaman pemahamannya terhadap nilai-nilai spiritual. Peristiwa itu adalah persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang berlangsung dalam sebuah upacara suci yang megah. Tindakan ini bukan sekadar sebuah perayaan atau hadiah yang melimpah, tetapi lebih sebagai ekspresi dari pengabdian Mula Warman kepada ajaran agama Hindu dan pengakuannya terhadap peran para Brahmana sebagai penjaga tatanan ilahi. Bagi Mula Warman, memberi 1000 ekor sapi kepada para Brahmana bukan hanya soal kekayaan yang ditunjukkan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan hubungan antara dunia material dan dunia spiritual. Ia memahami bahwa keberhasilan dan kekuasaan seorang raja tidak terlepas dari hubungan harmonis dengan para pendeta yang memegang kunci pengetahuan dan kekuatan spiritual. Upacara persembahan ini dilakukan dengan penuh kemegahan, dengan ribuan ekor sapi dipersembahkan kepada para Brahmana sebagai
simbol kesucian dan penghormatan kepada dewa-dewa. Para Brahmana yang menerima persembahan tersebut tidak hanya berterima kasih, tetapi juga memberikan berkah dan doa untuk kesejahteraan kerajaan. Persembahan itu memperlihatkan bahwa Mulawarman tidak hanya berkuasa atas dunia fisik, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang diyakini mengatur alam semesta. 1000 ekor sapi itu, yang mungkin terdengar seperti jumlah yang berlebihan, tidak hanya mencerminkan kekayaan kerajaan, tetapi juga menunjukkan dedikasi Mulawarman dalam menjalankan dharma, kewajiban moral dan spiritualnya sebagai seorang raja. Dalam ajaran Hindu, dharma raja adalah untuk melindungi rakyatnya dan menjaga keseimbangan kosmik. Persembahan ini menjadi bukti bahwa Mulawarman melihat dirinya tidak hanya sebagai penguasa dunia fisik, tetapi juga sebagai pelayan para dewa yang harus menegakkan keadilan dan keharmonisan. Selain itu, persembahan 1000 sapi ini juga memperkuat posisi Kutai sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi agama dan moralitas. Dalam pandangan masyarakat pada masa itu, seorang raja yang mampu memberi dengan begitu besar menunjukkan bahwa kerajaan yang ia pimpin bukan hanya berfokus pada kekayaan duniawi, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual rakyatnya. Hal ini membedakan Kutai dari kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, yang mungkin lebih berorientasi pada kekuatan militer atau materi semata. Tindakan ini juga mengokohkan hubungan antara raja dan Brahmana yang memainkan peran sentral dalam kehidupan keagamaan dan politik kerajaan. Dalam sistem kasta Hindu, Brahmana memiliki posisi tertinggi sebagai pengajar dan penjaga agama. Dengan memberikan persembahan ini, Mulawarman menunjukkan bahwa ia menghormati peran mereka dan mengakui pentingnya kekuatan spiritual dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Ini adalah pernyataan tentang bagaimana kekuasaan dan spiritualitas dapat berjalan seiring, saling mendukung dalam membangun peradaban yang kuat dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, persembahan ini meninggalkan jejak dalam sejarah sebagai satu simbol terbesar dari kemuliaan dan kebesaran kerajaan Kutai di bawah pemerintahan Mulawarman. Sebuah tindakan yang dipandang oleh banyak pihak sebagai bukti nyata bahwa seorang raja tidak hanya bertugas untuk menguasai tanah dan rakyat, tetapi juga untuk menjaga tatanan kosmik yang lebih besar, yang mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Persembahan 1000 sapi dalam segala kemegahannya menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah Mulawarman dan Kutai. Ia tidak hanya dikenang sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga sebagai lambang dari hubungan harmonis antara dunia fisik dan spiritual yang saling mendukung. Dengan persembahan itu, Mulawarman meninggalkan warisan abadi yang mengingatkan kita bahwa sebuah kerajaan besar bukan hanya diukur dari kekuatan militer atau kekayaan materi, tetapi juga dari kebijaksanaan dan pengabdiannya terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, Kutai yang pernah berdiri kokoh di bawah pemerintahan Mulawarman mulai menghadapi tantangan yang datang dari berbagai arah. Pengaruh luar semakin kuat dan aliran kebudayaan asing, terutama dari India dan kerajaan-kerajaan sekitarnya, mulai menuntut perubahan besar. Dunia yang pernah dipenuhi ketenangan dan kesejahteraan itu mulai bergolak, dan Kutai harus beradaptasi atau kehilangan arah. Benturan antara tradisi lama dan kebudayaan baru yang terus berdatangan menjadi dilema besar bagi kerajaan. Nilai-nilai Hindu yang telah diterima dan dipertahankan oleh para raja sejak Aswawarman mulai dipertanyakan oleh sebagian pihak. Ada kelompok yang merasa bahwa identitas asli Kutai sebagai masyarakat adat harus tetap dipertahankan tanpa terganggu oleh arus perubahan yang datang dari luar. Mereka yang menginginkan kestabilan dan kebudayaan yang tidak terkontaminasi merasa khawatir bahwa warisan leluhur mereka akan tergerus oleh pengaruh asing yang semakin kuat. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang berusaha untuk terus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Mereka melihat pentingnya menjalin hubungan yang lebih erat
dengan kerajaan-kerajaan luar, menerima pengaruh budaya baru, dan memperluas wawasan kerajaan. Pengaruh luar, meskipun membawa tantangan, juga membawa peluang, terutama dalam hal perdagangan, pengetahuan, dan hubungan diplomatik yang lebih luas. Pihak-pihak ini berpendapat bahwa Kutai harus tetap bergerak maju, menjaga warisan leluhur, namun juga tidak tertutup terhadap arus perubahan yang datang. Di tengah pusaran perbedaan pendapat ini, Kerajaan Kutai berusaha bertahan teguh pada landasan yang telah dibangun oleh para pendahulunya, Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Tuni warisan mereka tidak hanya berupa kekuatan politik atau militer, tetapi juga nilai-nilai kebijaksanaan, keharmonisan, dan kedalaman spiritual yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Kudungga, dengan kebijaksanaannya dalam menyatukan suku-suku yang terpecah, Aswawarman dengan visi kerajaan yang lebih besar dan penerimaan terhadap pengaruh luar, dan Mulawarman dengan kedermawanannya yang tiada tara kepada para Brahmana. Semua itu tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan kerajaan Kutai, meski zaman terus berubah. Namun, bayang-bayang perubahan itu tetap hadir, mengancam kestabilan yang telah dibangun. Pada satu sisi, kutipan-kutipan dari prasasti Yupa dan catatan sejarah menunjukkan betapa kuatnya warisan yang ditinggalkan oleh para raja besar Kutai. Tetapi di sisi lain, kenyataan politik dan sosial di lapangan semakin kompleks. Tantangan internal dan eksternal terus menguji kemampuan kerajaan untuk bertahan. Keputusan-keputusan yang diambil pada masa-masa kritis ini akan menentukan apakah Kutai dapat mempertahankan kejayaannya atau akan tergelincir dalam pergulatan antara tradisi dan modernitas. Pusat-pusat kekuasaan yang pernah solid kini mulai terpecah, dan kelompok-kelompok yang dulu bersatu dalam kesetiaan terhadap kerajaan mulai saling bersaing untuk mempertahankan pengaruh mereka. Meskipun demikian, di dalam hati kerajaan Kutai, warisan dari Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman tetap hidup. Mereka adalah simbol dari kekuatan yang tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi juga pada kebijaksanaan, kesetiaan, dan pengabdian terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Seiring waktu, nama mereka terus dikenang, meskipun zaman terus bergulir, dan kutukan serta tantangan baru datang silih berganti. Warisan ini, meskipun terancam oleh perubahan yang tak terelakkan, tetap menjadi pilar yang teguh dalam menghadapi badai. Selama tanah ini masih dihuni oleh masyarakat yang menghargai sejarah dan budaya mereka, selama itu pula bayang-bayang para pendiri kerajaan, Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman akan tetap ada, menjadi landasan untuk mengarungi arus zaman yang terus mengalir. Seiring berjalannya waktu, Kutai Martadipura perlahan memudar dari panggung utama sejarah. Kejayaannya yang pernah bersinar terang seiring dengan pergantian zaman, mulai dilupakan oleh banyak orang. Kerajaan ini yang pernah menjadi pusat peradaban awal Nusantara tidak lagi menjadi sorotan utama. Namun meskipun kerajaan Kutai yang megah itu telah menghilang, jejak-jejak peradaban yang telah dibangunnya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan Yupa. Prasasti-prasasti batu yang diletakkan oleh Aswawarman dan diteruskan oleh para penerusnya tetap berdiri teguh di tengah hutan Kalimantan Timur, menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah ada. Batu-batu itu tak hanya sekadar prasasti, tetapi juga simbol dari peradaban yang telah mengukir sejarah dengan tangan mereka, yang peduli akan warisan budaya dan spiritual. Meskipun di sekitarnya alam berubah, hutan tumbuh dan perlahan menutupi banyak yang telah ada, Yupa tetap menjadi monumen sejarah yang tidak bisa disangkal. Prasasti-prasasti tersebut mencatat lebih dari sekadar peristiwa besar atau politik. Mereka menceritakan kisah tentang kebangkitan dan perjalanan sebuah kerajaan yang menghubungkan dunia dengan pengetahuan dan agama-agama luar, serta merangkul nilai-nilai lokal yang sudah ada sebelumnya. Mereka bukan hanya jejak dari raja-raja yang bijaksana,
tetapi juga wujud dari kesadaran kolektif yang terbangun di kalangan masyarakat Kutai. Suatu kesadaran bahwa mereka bukan hanya sekadar kelompok suku yang terpisah, tetapi bagian dari sebuah peradaban yang lebih besar. Kisah Kutai Martadipura adalah kisah tentang keteguhan dan kelapangan hati para pemimpin dan rakyatnya yang mampu mengarungi perubahan zaman. Dari Kudungga yang berhasil menyatukan suku-suku yang bercerai-berai, hingga Mula Warman yang dengan kemurahan hatinya menyumbangkan ribuan sapi kepada para Brahmana. Setiap langkah mereka meninggalkan bekas yang membekas di hati rakyat dan sejarah. Bukan hanya mengenai kekuasaan atau kemenangan militer, tetapi tentang pengakuan akan pentingnya moralitas, spiritualitas, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun kerajaan ini akhirnya surut, kisahnya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Karena dari tanah Kalimantan Timur, di antara Sungai Mahakam dan hutan-hutan yang lebat, lahir peradaban pertama yang membentuk landasan bagi negeri yang kelak akan dikenal dengan nama Indonesia. Disitulah, di bawah naungan langit dan gunung-gunung Kalimantan, peradaban Nusantara pertama kali diukir, bukan di atas kertas yang mudah lapuk oleh waktu, tetapi di atas batu yang abadi, di dalam ingatan mereka yang terus mengenangnya. Kutai Martadipura bukan hanya sekadar kerajaan yang memimpin tanah ini, tetapi juga simbol dari awal mula sebuah negeri yang kelak akan mencatatkan nama besar di dunia. Dari jejak-jejak batu itu, kita bisa merasakan semangat dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh para pendiri kerajaan, yang dengan bijaksana memandang bahwa sebuah peradaban tidak hanya dibangun oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kebijaksanaan, agama, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Peradaban ini diukir di batu, namun lebih penting lagi, ia tetap terukir di dalam hati mereka yang mengingatnya. Mengingat bahwa di tanah ini, sejarah dimulai dengan sebuah kerajaan yang pertama kali mengajarkan kita bagaimana berdiri teguh bersatu dan menatap masa depan dengan penuh kebijaksanaan.